berbicara soal nasab. Ini kan bagian daripada ilmu yang memang di dalamnya tidak lepas dari ijtihad, dari catatan-catatan sejarah dan seterusnya. Yang tentunya dalam ijtihad maupun dalam catatan sejarah ada perbedaan-perbedaan di antara ulama-ulama ahli. Nah, soal habaib lah kita katakan. Kalau ada kelompok yang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, tidak ada masalah. Itu hak dia. Itu hak dia, nggak percaya nggak apa-apa. Yang jadi masalah pada saat dia melontarkan hal-hal yang nggak elok kepada para habaib. Habaib ini bohong, habaib ini penumpang gelap, habaib ini penjahat, habaib ini masyarakat palsu dan lain sebagainya. Dan itu jadikan propaganda. Kampanye. Kalau ada orang nggak percaya habaib itu mana bikin hati. Dia. Seperti itu sebenarnya. Sudah ada nggak percaya sudah selesai kan. Nah, ada lagi kelompok muhibbin yang percaya itu hak dia juga. Ya, mereka juga betul. Cuman kan perlu dikasih penyadaran itu yang namanya kibin itu kan. Perlu dikasih penyadaran mengenai pergeseran atau upaya-upaya menggeser tradisi-tradisi masyarakat yang pada awalnya tidak mengenal rotib haddad, kemudian rotib haddad itu menjadi amaliyah mereka. Sehingga tradisi-tradisi yang sebelumnya yang didapatkan dari para leluhur-leluhur orang-orang Nusantara itu sudah tidak ada lagi. Begitu. Maulidnya itu pun juga berbeda, yang awalnya itu adalah maulid Barzanji, kemudian digeser menjadi maulid Simtud Durar, yang awalnya itu maulid Ad-Daibai, kemudian jadi maulid Simtud Durar, yang pada awalnya itu maulid Al-Azab, itu berubah menjadi maulid Simtud Durar, terus digemakan terus menerus, sehingga yang diperkenalkan itu adalah tokoh habaib, sehingga masyarakat itu ya secara langsung atau tidak langsung itu akan menerima bahwa tokoh yang yang berperan itu adalah para habaib, karena mereka adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, kan begitu. Sedikit demi sedikit. Nah, terus itulah yang upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman itu ya. Jadi tidak hanya soal nasab saja, tapi ada sejarahnya, ada pergeseran amaliyah, pergeseran akhlak yang pada awalnya tidak berani untuk mencaci maki kepada para ulama, para kiai. Sekarang dengan adanya mereka, para habib, kemudian berani untuk mencaci maki ulama, kan gitu. Dan ini fakta loh, fakta ini, khususnya di Banten itu ya. Lanjut. Soal kelas, soal hati kan kembalikan kepada bersangkutan. Tidak bisa juga dong kita paksa orang yang nggak percaya, enggak harus percaya karena Nabi ada, nggak bisa. Dan itu nggak boleh. Nah, kita hanya menunjukkan bahwa Habib ini karena Nabi, ini loh silsilahnya, ini loh catatan sejarahnya, ini loh bukti-buktinya. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Seringan itu simpel ya. Dari dulu juga nggak percaya banyak kok, bukan sedikit. Banyak dari dulu yang nggak percaya, kamu nggak pernah ribut. Bahkan Senokor-Goronya saja nggak percaya, LWC Van der Berg saja nggak percaya dengan nasabnya Habib itu. Apalagi Al-Irsya dalam kitabnya ya, baik itu yang versi bahasa Indonesia atau versi bahasa Arab yang ditulis oleh Salah Al-Bakri, Salah Bakri Al-Yafi'i itu ya, Tarikh Hadramut Al-Mu'asir. Nah, terus. Banyak kok. Katakan umpamanya sebagian saudara-saudara kita di Muhammadiyah, saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Dari dulu banyak yang mempertanyakan itu. Saudara-saudara kita dari golongan Al-Irsyad umpamanya, ya kan, sebagian dari dulu juga banyak yang mempertanyakan itu. Kenapa kan? Dia mau percaya, dia nggak percaya, hak dia. Dan dari dulu kan yang benci habaib juga banyak. Dari dulu mereka nggak percaya habaib dengan Nabi juga ada, tapi nggak ribut. Kenapa nggak ribut? Karena mereka yang nggak percaya ini nggak melakukan propaganda, nggak melakukan fitnah. Langsung hidup kembali lah. Sudah selesai. Jadi kalau saya nggak percaya, selesai. Terus fitnah gimana? Yang diambil itu dari kitab-kitabnya, Habib yang bisa memberikan syafaat, Habib atau seorang kibin yang ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, man robbuka, man nabiyuka, itu dijawab dengan apa? Habibi Abdullah bin Alwi Ba'alawi. Man nabiyuka? Habibi Abdullah bin Alwi Ba'alawi. Lalu jawaban dari Munkar Nakir itu mengatakan kepada kibin, marhaban bika ya kibin, wa marhaban bi Habibi Abdullah bin Alwi Ba'alawi. Itu ada itu. Kitabnya ada. Bahkan dihapus itu kan. Dihapus dari kitab Al-Masyra'ur Rawi yang cetakan baru. Untuk cetakan lama dan manuskrip itu ada. Ya, begitu. Terus. Saya nggak mau panggil itu Nabi dengan panggilan Habib. Saya mau panggil nama aja. Itu hak dia. Kalau saya mau panggil Ustaz aja, silakan. Jadi artinya
Sebenarnya persoalannya sederhana. Sebenarnya oh ada orang nggak percaya, kemudian dia bikin tesis umpamanya untuk mengungkapkan secara ilmiah. Kemarin kan kalau yang sebelumnya itu disebut tesis kandang kebo, ini rada mending, ini tesis doang, nggak ada tambahan kandang kebo ini ya. Boleh, lanjut. Lalu Habaib ini nggak meyakinkan keberadaannya, itu hak dia. Tapi kalau dalam tesisnya ada kemudian fitnah, hoax, kemudian ada cercaan, ada caci maki, itu bukan tesis ilmiah lagi namanya. Jadi nggak sampai caci maki gitulah. Kan nggak pernah ada kata-kata go, blok, to, lol, nggak ada. Ba, bi, an, jing, nggak ada. Coba Kiaimat misalkan kalau ceramah, apakah ada kata-kata itu? Mencaci maki cina. Gus Abbas misalkan, apakah ada kata-kata seperti itu? Nggak ada. Ya, nggak ada. Terus. Yang terjadi saat ini itu. Nah, jadi kalau ada kelompok yang nggak percaya, silahkan paksa. Contoh sekarang Mas Ari, bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Nabi. Mas Ari percaya, hak Mas Ari kan? Mas Ari nggak percaya, hak Mas Ari sebenarnya. Terus apakah kalau Mas Ari nggak percaya, langsung buruk kita tuding, kita maki-maki? Atau sebaliknya kalau Mas Ari percaya, Mas Ari harus dicaci-maki, itu enggak dong? Itu urusan percaya nggak percaya. Jangan aja masing-masing. Nah, jadi kemarin ini yang kita bantah bukan soal itunya, tapi fitnah-fitnahnya yang kita bantah. Fitnah umpamanya seperti bahwa Imam Ubaidillah itu tokoh palsu, tokoh fikih, tokoh yang nggak ada. Ya kan tinggal dibuktikan saja itu. Al-Imam Ubaidillah apakah tokoh fiktif ataukah tokoh yang historis? Simpel kan? Kalau memang tokoh historis tuh buktikan, kan imam begitu loh. Masa imam itu nggak ada datanya? Apalagi mujtahid mutlak begitu kan? Aduh, bahaya ini. Terus. Dan seterusnya, atau fitnah yang mengatakan Habaib Indonesia banyak menjadi antek Belanda. Habaib Indonesia. Usman bin Yahya, Abdurrahman Az-Zahir, Sultan Hamid Al-Qadri. Tuh, terus. Yang apa namanya, khianat kepada bangsa ini. Kemudian mulai dihilangkanlah fakta-fakta daripada kontribusi para Habaib dalam perjuangan dakwah di Indonesia dan seterusnya. Itu yang kita bantah. Nah, jadi kalau masih berupa penolakan itu urusan mereka, kita nggak masalah mereka ya. Terus sesimpel itu ya, semua percaya bongkar urusan masing-masing. Iya, urusan masa-masa orang gitu kan. Yang nggak percaya mak. Saya nggak percaya. Ya. Nanti sama aja ya. Kita dengan muslim kita tidak percaya kalau kita pun nggak ada masalah kan urusan. Dia nggak percaya Allah itu ada, dia nggak percaya Muhammad itu sebagai nabi, itu urusan dia. Yang penting jangan caci maki Allah, jangan caci maki Nabi. Kalau dia sudah caci maki Allah dan Nabi, lain lagi persoalannya. Itu penistaan, penodaan. Nah, kemudian berikut ini adalah upaya-upaya atau dari ceramah-ceramah Habib yang menunjukkan bagaimana ya secara sadar atau nggak sadar itu memberikan doktrinasi kepada masyarakat harus cintai Habaib, harus percaya bahwasanya Habib itu adalah dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Nabi, keluarganya Nabi, yang cinta kamu masuk surga. Tapi bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Ya, kalau Imam Ja'far Shadiq, ketahuilah jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kamu merasa kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah. Membenci orang mukmin yang bukan cucu Nabi haram. Jika si mukmin cucu Nabi, maka siap-siap suul khatimah. Suul khatimah ya. Sallallahu bersabda dalam hadis yang banyak riwayat, ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang dhaif. Kalau dikumpulkan menjadi hadis yang sangat kuat, siapa yang membenci salah satu cucuku, fahuwa finnar. Maka dia mati akan menjadi calon penghuni neraka. Jadi membenci Habib itu akan menimbulkan atau matinya itu dalam keadaan su'ul khatimah. Subhanallah. Naam. Adakah siksa yang lebih dahsyat dari su'ul khatimah? Adakah siksa yang lebih hebat dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Maka cukuplah bagi yang membenci cucu Nabi su'ul khatimah dan neraka. Ini cucu Nabi beneran ya. Mudah-mudahan Allah ini mah cucu-cucuan. Ahli baiti, cintai keluarga Nabi, ajari anak kamu cinta sama keluarga Nabi, ajari. Ya. Didik mereka. Ya. Ikhwani, ahibbullah lima jatuh bi ni'ami wa hubbi li hubbillah wa hubbu ahli baiti li hubbi. Cinta
cintai Allah karena Allah yang memberi nikmat semuanya. Cintai Nabi sebagai bukti cinta kepada Allah. Yahudi dan Nasrani mengaku cinta kepada Allah tapi tidak cinta sama Nabi. Allah. Untuk tuhibbunallah fattabi'uni. Cintai ahli baitku sebagai bukti cinta kamu kepada Nabi. Allah. Kadang tidak muhabbatul Nabi, lakin yabghudhu ahli bait Rasulullah. Allah. Bohong orang kalau mengaku cinta kepada Nabi tapi benci kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, masalah. Turunan Nabi itu wajib. Jadi kan ahlul bait itu jangan samakan antara ahlul bait, makna ahlul bait, kemudian dzurriyyah dari ahlul bait, kan beda. Jangan disamakan dong, jangan disamakan. Ini mah dengan PD-nya menyatakan diri bahwa para habaib itu adalah ahlul bait. Bala ayat misalkan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Nah, itu ahlul bait yang mana? Begitu. Coba lihat bagaimana penafsiran para ulama mengenai ayat itu. Ya, jangan kemudian memberikan ya doktrin kepada masyarakat agar masyarakat itu percaya dan menyebut bahwasanya ahlul bait itu adalah kami. Nah, jangan. Karena ahlul bait itu lihat dulu maknanya, tafsirnya itu bagaimana. Ya. Wajib dicintai karena itu benar. ومن حاربهم فقد حاربني ومن عادهم فقد عاداني ومن عاداني فقد عاد Allah. Yang memusuhi mereka itu kata Nabi memusuhi aku, memusuhi Allah. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Katakan kepada mereka nih, aku tidak minta untuk diberi gaji, imbalan dalam dakwah. Satu, hormati, cintai kerabatku. Kerabatku ya. Kalau qurba itu apa? Kedekatan, kekerabatan. Nah, cintailah. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Qurba dalam kekerabatan, mawaddah fil qurba, cinta dalam kekerabatan. Kok ini menjadi mencintai kerabatnya Nabi ini kan apa-apaan ini? Mending kalau dia itu kerabat beneran. Mending kalau dia itu adalah duriyah beneran. Ini duriyah-duriyahan, cucu-cucuan ini namanya. Untuk membenci ahli bait Rasulullah, hati-hati. Ternyata terbukti ada habib palsu. Jadi gini loh ya, kalau habib palsu banyak yang ngaku-ngaku ternyata bohong itu ada. Itu dosa urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi ada titik beberapa kejadian beberapa yang lalu, titik poin yang perlu kami hadirkan. Kok ada sebagian orang itu kalau sudah ada habib melakukan kesalahan itu langsung kok seneng banget. Kayak wah ini naudzubillah. Anda semestinya nangis kalau ada dengar berita kok malah kayak tepuk tangan. Wah, kok kayak tidak ada kebencian dengan ahli bait Nabi ini. Makanya kayak sekarang itu kayak ada orang mencari-cari kesalahan habib ini. Kalau ada habib salah, wah langsung jadi kesalahan. Tuh habib tuh. Apa ini? Jangan mau dibohongi setan untuk membenci ahli bait Rasulullah. Ya Allah. Dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada teladan kecuali miliknya Nabi Muhammad SAW. Yang menyakiti Nabi tidak bisa. Ya, jangan sampai melukai hati Nabi Muhammad SAW. Kebaikan Nabi banyak. Kalau orang kafir yang menyakiti hati Nabi, atas mereka memang tidak ada iman. Yang muncul orang-orang tidak sadar menyakiti hati Nabi Muhammad SAW, meragukan kalau Nabi tidak punya keturunan. Jadi nggak ada ya istilahnya yang menyatakan diri bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak memiliki keturunan. Beda persoalan ini, beda pembahasan ya. Jangan disamakan ya. Beda itu. Nah, Perlu tahu supaya kita kada salah keluarga Nabi, sebab biar kayak Pak Alimnya bila melawan keluarga Nabi berarti melawan Rasulullah. Hati-hati kalau betul Habib kalau termusuhi yang di atasnya. Perlu tahu. Ngeri. Itu nggak tahu ya, sepertinya dari Banjar itu. Nah, kemudian di sini akan disusul dengan siapa? Dr. Ar-Razi Hashim ya. Kita simak. Lanjut. Apa saja yang meragukan nasab-nasab mereka para habaib, ini perlu diragukan. Udah kena fitnatul dajjal. Walaupun urusan duniawi habaib bisa tengkar sama habaib, itu urusan mereka. Kita tetap cinta kepada
mereka. Apa kata Nabi? Ahibbu zurriyati hubban li. Cintailah keturunanku karena cinta kepadaku. Hadis ini riwayatnya Hasan. Bagus. Maka wajib mencintai zuriat Nabi. Bedanya kita dengan Syiah, kita tidak meyakini para habaib itu maksum. Apa arti maksum? Terpelihara dari dosa. Habib ya Habib biasa. Yang mahal itu darah yang mengalir di tubuh. Ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bertemu Rasulullah itu. Ada seseorang itu menghina seseorang, kecuali di hatinya ada kebencian. Lah. Wa ainu sukhti tubdi'u masawiya. Itu dalam ini biasa diangkat atau dijelaskan di dalam kitab-kitab tasawuf itu. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiya. Dan pandangan dari keridhaan pada seseorang itu akan membuat pandangan itu menjadi tumpul sehingga kekurangannya itu akan tertutupi dengan sendirinya. Wa ainus sukhti tubdil masawiyah, sementara pandangan yang berdasarkan atas kebencian itu akan memunculkan ya keburukan di matanya, dalam pandangannya. Nah, yang benci maka yang dia lihat pasti yang jelek. Baik pun dia tafsiri jelek. Maka nggak ada benarnya seseorang di hati orang yang membencinya. Seperti orang kalau udah cinta, apapun baik. Ya, pembahasannya ini di hati sini. Hadis. Jika seseorang itu benci seorang mukmin siapapun itu, maka haram. Benci seorang mukmin haram. Karena orang mukmin saudara kita, al-mukmin akhul mukmin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kata Nabi. Seseorang artinya imannya tidak diakui sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia cinta dirinya. Artinya apa? Dia wajib cinta orang mukmin. Haram membenci orang mukmin. Bagaimana jika mukmin itu ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana jika orang mukmin itu cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Membenci orang mukmin yang bukan cucu Nabi haram. Jika si mukmin cucu Nabi, maka siap-siap su'ul khatimah. Siap-siap su'ul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dan banyak riwayat, ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang dhaif. Kalau dikumpulkan menjadi hadis yang sangat kuat. Siapa yang membenci salah satu cucuku, fahuwa finnar. Maka dia mati akan menjadi calon penghuni neraka. Ibadahnya semuanya tidak manfaat. Allah tidak manfaat ibadah. Adakah siksa yang lebih dahsyat dari su'ul khatimah? Adakah siksa yang lebih hebat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Astagfirullah. Maka cukuplah bagi yang membenci cucu Nabi, su'ul khatimah dan neraka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Ketika cucu Nabi berbuat salah, ketika cucu Nabi berdosa, ketika cucu Nabi melakukan hal-hal yang tidak baik, kita boleh dan harus tidak setuju dengan kesalahannya, tidak setuju dengan dosanya, tapi kita haram membenci orangnya. Haram membenci orangnya. Itu si Ali Jum'ah dalam doanya beliau sering mengatakan, ya Allah, tutuplah kejelekan ahlul bait Nabi di mataku. Tutuplah kejelekan ahlul bait Nabi di mataku, sehingga yang kita lihat dari ahlul bait semuanya yang indah. Maka dengan demikian mudah untuk kita cinta kepada beliau. Seperti halnya membenci ahlul bait tempatnya neraka dan su'ul khatimah, cinta ahlul bait mengundang husnul khatimah dan mengundang surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintai ahlul baitku sebagai bukti cintamu kepadaku.